Mari Bapak Ibu kita akan naikkan pujian selamanya aku bernyanyi. Di malam hidup, pakailah semua yang ku punya. Dalamku percaya padamu, dalam nafas hidup selamanya ku nyanyi. Kaulah Allah, Kau pegang hidup selamanya. Hanya bagi Kaulah yang sanggup, Kau Allah yang sanggup. Lakukan yang tak kupikirkan, biarlah berserah. Jadilah sejalan bawaku di dalam, katakan selamanya, selamanya ku bernyanyi. Kaulah Allahku, Kau pegang hidup segalanya akan ku beri. Hanya bagi selamanya ku nyanyi. Kaulah Allahku, Kau pegang hidup selamanya akan ku beri. Hanya bagimu. Selamanya ku nyanyi. Kaulah Allahku, Kau pegang hidupku segalanya akan ku beri. Hanya bagimu, hanya bagimu. Saya serahkan pada kontribusi. Haleluya. Bapak Surgawi, kami mengucapkan selamat pagi kepadamu, kepada Tuhan Yesus Kristus, dan selamat pagi kepada Roh Kudus. Pagi hari ini kami Tuhan, sebagian anak-anakmu, sebagian kecil anak-anakmu, rindu untuk berjumpa Engkau, memuji namamu, menyembah namamu, dan mendengarkan sabda firman-Mu pagi hari ini melalui hamba-Mu. Mari Tuhan, urapi kami semuanya, berkati kami semuanya, sertai selalu hadir di tengah-tengah
kami yang terbatas dan sederhana ini. Karena hanya Engkau ada di tengah-tengah kami yang dapat menyukakan hati kami semuanya. Mari Tuhan Yesus Kristus, Engkau urapi juga hamba-Mu yang kami menyampaikan firman-Mu supaya Tuhan yang berasal dari Engkau dan beri kekuatan yang baru pada kami semua yang berhidup pada pagi hari yang berbahagia ini. Haleluya. Amin. Oke, silakan dilanjutkan. Mau satu pujian lagi apa mau langsung Bapak? Oke, gimana Pastor, mau satu pujian lagi? Ini siapin lagu, 2 lagu ini. Ya. Tadi gitarnya kurang dekat ya, nggak dengar suara gitarnya. Oh ya. Mari Bapak Ibu, kita akan terus memuji Tuhan. Mari kita mau bersuka cita bersama dengan Tuhan. Kita mau katakan bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang beban. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahmu, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Bersama Yesus, Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang beban. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Yesus, Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabiat ajaib, Dia menyembuhkan, Dia mengutuskan, Dia membenarkan, Dia raja yang raja. Sama Yesus, sama Yesus lakukan perkara besar. Yesus tidak ada yang bukan. Sama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalah, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Yesus, Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia memutuskan, Dia membenarkan, Dia raja segala raja. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia memutuskan, Dia membenarkan, Dia raja segala raja. Dia Tuhan selamanya, Tuhan segala. Dia raja, Dia raja segala raja. Haleluya. Pujian. Ayo, saya silakan. Silakan hambanya Brunuke boleh masuk dalam firman Tuhan. Haleluya. Ya, Shalom Bapak Ibu, selamat hari Minggu semuanya. Walaupun di dalam jumlah yang sedikit, tapi saya yakin dan percaya 2-3 orang berkumpul maka Tuhan Yesus hadir di tempat itu. Mari kita sama-sama berdoa. Kami sungguh bersyukur, kami sungguh berterima kasih anugerah. Tidak punya kebergantungan, kita nggak punya pegangan. Boleh dibilang akhirnya kita hanya berfokus pada apa? Pada kata-kata positif yang belum tentu positif bagi kehidupan kita. Kita mencari pelarian kita dengan media sosial maupun juga dengan media yang lain. Bahkan kita menjadi sekarang lebih easy going dalam arti tanda kutip. Artinya kita membuat segala sesuatunya menjadi lebih pragmatis. Bahkan termasuk dalam mendidik keluarga, anak iman kita semuanya.
Inilah yang mungkin kita bisa katakan waspadalah terhadap ragi, khususnya dalam arti di sini Tuhan Yesus dalam konteksnya adalah ragi orang Farisi. Kalau kita menyaksikan lebih lanjut, Tuhan Yesus disalibkan oleh karena ragi. Kenapa bisa begitu? Kita tahu waktu berapa kali Tuhan Yesus dipanggil dalam sebuah pengadilan, baik oleh imam besar, baik oleh Pontius Pilatus sampai 2 kali. Mereka tidak menemukan kesalahan satupun dari diri Yesus Kristus. Tapi orang Farisi dan para pemuka agama yang begitu benci kepada Kristus menyebarkan, memberikan berita-berita bohong tentang Kristus. Kristus ini orang bahaya, Kristus ini berbahaya, Kristus ini bisa menjadi malapetaka. Ibaratnya seperti itu dicekoki kepada semua orang. Dan masyarakat pada hari terakhirnya, kemudian ketika diperhadapkan, mendingan karena Pontius Pilatus mau cuci tangan, maka Pontius Pilatus lebih baik dia pilih saja. Begini aja, biar kelihatannya tetap adil. Kamu pilih Barabas atau pilih Yesus Kristus. Semua masyarakat sudah terpengaruh perkataan orang-orang yang menyebarkan berita bohong ini. Dan semua orang mengikuti dan percaya. Maka semua orang bilang, Kristus salibkan, Barabas bebaskan. Jangan-jangan kita juga sekarang ada di dalam perhadapan ini. Lupakanlah imanmu. Kita diperhadapkan dengan kondisi-kondisi di mana kita bilang, udah itu ajaran Kristen, udah ajaran kuno lah. Alkitab itu barang kuno lah. Kamu sudah, apalagi mungkin anak cucu kita sekarang juga lebih lagi mereka berhadapan dengan situasi seperti ini. Kita diperhadapkan dengan begitu banyak pengetahuan yang mau mengatakan ini semua sudah lalu, sekarang kita cari pengetahuan yang baru. Bapak Ibu yang terkasih, poin yang pertama, waspadalah terhadap ragi. Artinya waspadalah terhadap percobaan ajaran-ajaran palsu, berita bohong, dan segala macam informasi yang bisa mempengaruhi otak pikiran kita kepada Tuhan. Kita bukan lagi dekat pada Tuhan, tapi malah makin jauh dan makin meragukan Dia. Tapi kalau kita sungguh-sungguh berketuk lutut di hadapan Tuhan, berdoa dan terus berjaga-jaga di dalam doa dan firman Tuhan setiap hari, maka saya yakin dan percaya, dan kita semua yakin dan percaya, kita tetap diberi kekuatan iman, kita tetap diberikan pertolongan, kita tetap diberikan hikmat, kita tetap tidak mudah ditipu dunia. Kembali lagi saya tertarik sekali ketika kenapa ini menjadi menarik. Kalau kita bicara tentang berjaga-jaga, kembali lagi ke peristiwa Adam dan Hawa, maka coba kalimat yang pertama tadi memutar balikan perkataan dari hanya pohon pengetahuan, iblis bilang semua pohon. Sekarang yang kedua, sampai akhirnya Hawa kemudian akhirnya menurut dan bilang, oh iya kayaknya benar juga ya. Karena iblis pintar sekali berkata-kata. Dia bilang, bukankah engkau tidak boleh meraba menyentuhnya? Maaf, Hawa sendiri yang bicara. Aku bukan tidak boleh makan, tetapi aku tidak boleh meraba. Meraba bahkan menyentuhnya. Alkitab tidak bilang begitu. Waktu itu Tuhan tidak bilang seperti itu. Dia tidak boleh memakan, tapi tidak ada perkataan meraba. Ini pemutarbalikan perkataan yang iblis tularkan, kemudian akhirnya manusia ikuti, dan kemudian ini menular lagi. Terus menular. Itu yang mungkin akhirnya sekarang menjadi tren gosip, ngerumpi, ngomong-ngomong kosong di tengah masyarakat, tapi kemudian bisa berpengaruh luar biasa. Gara-gara ngerumpi, kita bisa bunuh orang bahkan. Baik bunuh secara mental, baik bunuh secara moral, bahkan bunuh secara fisik. Bapak Ibu, yang kedua, bicara tentang berdoa dan berjaga-jaga, saya akan bacakan dari pasal 12 ayat 15, masih di dalam kitab Lukas. Lukas pasal 12 ayat 15, demikian kebenaran firman Tuhan. Dikatakan di sana, maka katanya lagi kepada mereka, kata Tuhan Yesus lagi kepada mereka, yaitu para murid, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu.
Bapak Ibu sekalian, salah satu pencobaan yang kedua dan iblis tahu betul isi hati manusia adalah harta benda. Berapa banyak kita menyimpan di dalam hati kita kekhawatiran segala macam kekayaan dan kepemilikan. Harta benda di sini mungkin bisa diartikan juga lebih luas, bahkan orang per orang adalah harta kita, istri kita, anak kita, keluarga kita, harta benda kita. Dan sekarang Tuhan menguji itu dengan ada pandemi. Tuhan bisa tiba-tiba mencabut salah satu anggota keluarga kita dengan sakit penyakit. Tuhan mencabut harta benda kita dengan perekonomian yang saat ini boleh dibilang sedang kondisi mungkin belum masuk resesi, tapi akan masuk resesi atau bahkan ambruk boleh dibilang. Kita sedang di bawah nol. Dan kemudian Bapak Ibu, kita sedang diuji betul-betul juga bagi teman-teman yang saat ini sudah tidak bekerja atau sedang tidak bekerja juga. Ini membuat kacau semuanya. Pandemi ini bukan masalah cuma sakit penyakit, tetapi menjadi masalah secara keseluruhan, secara global. Bukan cuma masalah bagaimana kita menghadapi pandemi kemudian sehat kembali. Beberapa waktu yang lalu di tempat saya saat ini, tidak terlalu jauh dari saya, baru saja ada seorang yang orang kaya, cukup kaya, punya tanah di mana-mana, dia punya usaha di mana-mana, dan kemarin saya sangat terkejut karena ternyata Tuhan panggil dia untuk selama-lamanya, dan kemudian hari saya baru tahu bahwa dia kena COVID. Artinya apa? Ini kalau bagi saya, karena kemarin kita berpikir COVID itu jauh di sana di Jakarta. Sebelum ini bangsa Indonesia juga bilang COVID masih jauh di China sana, masih di Wuhan, masih di mana. Tiba-tiba beberapa bulan atau bahkan beberapa minggu COVID sudah masuk Indonesia, masuk Jakarta. Semua daerah masih belum khawatir karena baru masuk di Jakarta. Tapi sekarang hampir seluruh Indonesia, bahkan termasuk di kota ini, di kota yang kecil, di desa yang kecil, sampai saya bilang makin lama makin dekat ya. Di antara bercanda tapi terus dekat pun di dalam doa. Artinya apa? Kita itu ditantang, diuji betul-betul dengan segala macam ketakutan dan kekhawatiran. Dikatakan orang kaya yang bodoh ini, kalau Bapak Ibu melihat di dalam Lukas pasal 12 ayat yang dari 13 sampai selanjutnya, ini kan bicara tentang orang kaya yang bodoh. Dan kalau di dalam perumpamaan yang lain juga ada pembicaraan topik ini juga, hampir sama. Kristus sedang bicara tentang orang kaya yang bodoh. Kenapa dikatakan bodoh? Bahkan sampai diibaratkan ya, di dalam perumpamaan yang lain, lebih baik, lebih mudah seekor unta masuk dalam lubang jarum daripada seorang kaya masuk surga. Artinya apa? Artinya bahwa ternyata kita kalau sudah terikat dengan apa yang ada di dunia ini, terikat itu, kalau dalam hal ini konteksnya adalah harta benda, atau mungkin dalam hal lain bukan cuma harta benda, saya lebih perluas lagi keluarga, orang tua, anak, istri, suami, orang-orang yang kita cintai, itu adalah mungkin harta bendanya kita. Tetapi kalau kita gak baik-baik bertekun di dalam, kita akan dibuat gila karena itu. Ketika harta itu dicabut, ketika orang-orang yang kita cintai diambil, betapa kita mungkin jauh lebih memilih untuk bukan datang kepada Tuhan, tapi memaki-maki Tuhan. Berapa banyak orang ketika keluarga kita pergi untuk selama-lamanya, kita lebih bukan sekedar merasakan duka cita, tetapi merasakan ketidakadilan. Di saat tertentu Ayub mengalami itu. Kalau kita kembali lagi ke kisah Ayub, maka ini peristiwa yang sangat konteksable banget, konteks saat ini. Karena Ayub mendapat percobaan dari iblis, Tuhan mengizinkan iblis mencobai dia, mengambil pertama-tama harta bendanya, yaitu seluruh ternak dan hewan-hewan yang dia punyai. Diambil begitu rupa, dibatikkan semuanya. Ayub masih waktu itu pun sudah mungkin mulai pulih-pulih, tetapi okelah, baru harta. Tapi iblis masih mencobai lagi.
Dia ambil seluruh anak-anaknya. Dia matikan anak-anaknya. Kemudian dia ambil seluruh kesehatannya, bahkan istrinya. Keluarganya hancur. Harta benda sudah tidak ada. Kesehatan tubuhnya hancur. Bukankah peristiwa yang hampir sama sebenarnya saat ini mungkin kita sedang alami? Ada di antara kita sedang mengalami. Sudah kesehatan diambil, harta benda diambil karena mungkin nggak punya pekerjaan, kemudian keluarga, kemudian ribut, kemudian banyak pasangan suami istri sekarang berpisah gara-gara itu. Dan ini menjadi masalah yang kompleks sekali. Dan kemudian bagaimana kita menempatkan diri kita untuk terus berjaga-jaga dan waspada. Kalau kita nggak baik-baik betul-betul bertekun, maka perkataan seperti Ayub yang kemudian hari dimunculkan, Ayub dia berkata-kata bahwa Tuhan yang memberi, maka Tuhan pula yang akan mengambilnya. Apakah perkataan seperti serupa itu pula kita bisa ucapkan di tengah-tengah situasi seperti ini kalau kita nggak betul-betul nggak baik-baik memelihara iman kita? Dan juga walaupun Ayub kemudian mengalami begitu jatuh bangun sampai sahabat-sahabatnya pun mencaci maki dia, dan kemudian dia merasa berontak, dan dia merasa tidak terima sampai dia kemudian seolah-olah marah kepada Tuhan. Tetapi di dalam kemarahannya dia punya kerinduan yang besar sampai kemudian di akhir kitab Ayub kita memang tidak menemukan jawaban apa-apa, tetapi Ayub kemudian diam dari keluh kesahnya. Artinya apa? Kalau Ayub diam dari keluh kesahnya setelah Tuhan bicara, artinya Ayub akhirnya mengerti bahwa Tuhan punya rencana besar. Dan betul, Tuhan memulihkan keluarga ini setelah 12 tahun dia lewati. Bapak Ibu, kita juga melewati masa-masa yang mungkin tidak mudah dan kadang-kadang memunculkan banyak spekulasi. Tetapi kalau saya yakin dan percaya kalau kita terus berdoa dan berjaga-jaga dengan terus memelihara kehidupan iman kita dengan firman Tuhan dan doa, terus persekutuan, maka saya yakin dan percaya segala macam pencobaan yang ada dalam kehidupan kita akan terus kita lewati dan kita hadapi dengan hikmat dan bijaksana, dan ada jalan keluar. Bapak Ibu, yang ketiga dari tentang berdoa dan berjaga-jaga, mengapa kita perlu berdoa dan berjaga-jaga? Maka bagian yang ketiga, pasal 12 ayat yang ke-37, demikian firman Tuhan, pasal 12 ayat yang ke-37, dikatakan demikian. Ayat 35 terlebih dahulu, hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Di dalam Lukas pasal 12 ayatnya yang ke-35 dikatakan hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Kemudian saya lanjutkan di ayat 37 dikatakan berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita bicara tentang berjaga-jaga, maka kalau kita lihat konteks per konteks, sejak perjanjian lama, perjanjian baru, bahkan sampai saat ini terus didengung-dengungkan. Boleh dibilang terus didengung-dengungkan. Kenapa? Kalau kita lihat sebelum Mesias datang, sebelum Kristus lahir, maka Yesaya dan beberapa banyak nabi sebelumnya sudah mengingatkan tentang bagaimana kita berjaga-jaga dan terus memelihara iman, khususnya bangsa Israel pada waktu itu menanti-nanti kedatangan Kristus. Puluhan tahun nggak datang-datang, ratusan tahun, akhirnya datang setelah 400 tahun pun mereka akhirnya buta dan tidak melihat siapa Kristus. Karena kemudian Kristus malah justru bukan dilihat oleh bangsa Israel yang mendapatkan perjanjian itu, tetapi justru dilihat oleh orang-orang yang selama ini tidak terpikirkan. Bahkankah Kristus akhirnya malah justru jauh lebih diterima dan diimani oleh para gembala, oleh perempuan-perempuan yang pada waktu itu tidak diperhitungkan. Hati-hati Bapak Ibu, kalau kita tidak sungguh-sungguh berdoa dan berjaga-jaga, kita saat ini, kalau tadi kita lihat masa perjanjian lama itu berjaga-jaga dalam arti menanti kelahiran Kristus,
Kemudian Kristus berulang lagi di Taman Getsemani, dia bicara tentang berdoa berjaga-jaga karena Kristus mau naik ke kayu salib dan para murid akan mendapat begitu banyak pencobaan. Kalau mereka nggak berdoa dan berjaga-jaga, maka para murid akan tergerus dengan segala macam tuduhan dan segala macam pencobaan, dan benar. Salah satunya juga jatuh, Petrus jatuh, dan para murid bahkan berserakan kemana-mana karena ketakutan. Mereka tidak sesuai ekspektasinya mereka. Yesus tidak sesuai harapan mereka. Kenapa Yesus harus ada di atas kayu salib? Kenapa Yesus harus dipaku? Kenapa Yesus tidak melawan? Tidak sesuai ekspektasinya mereka. Makanya Yesus sebetulnya berulang kali memberikan perumpamaan dan pengajaran, tapi para murid tetap nggak mengerti. Karena para murid pun tidak melakukan itu. Waktu disuruh berdoa berjaga-jaga, maksudnya tujuannya adalah mau kamu pada ikut sama saya doa bareng-bareng, malah pada tidur. Akhirnya perkataan Tuhan yang mungkin mau disampaikan melalui doa, melalui para murid, ketika dia berdoa dan bertekun, karena kemudian para murid juga nggak sungguh-sungguh bertekun di dalam doa, mereka tidak mendengar apa-apa. Mereka melupakan apa yang sebenarnya menjadi visi Kristus. Walaupun puji Tuhan, di kemudian hari Roh Kudus datang sesuai dengan janji dan nubuatan daripada Yesus Kristus sendiri. Ketika Roh Kudus turun atas para murid kemudian memiliki api yang luar biasa. Tapi saat ini kita sedang diuji bahwa Kristus sudah ada datang, Kristus sudah naik ke surga. Kini kita mendapat janji Kristus akan datang kembali. Sehingga ketika ada peristiwa apapun, dari sejak zaman Paulus sampai sekarang pun, semua dikaitkan pada akhir zaman. Saya sangat setuju sekali kalau bicara tentang akhir zaman, memang bukan soal yang mudah. Karena ini persoalannya mata kita tidak bisa melihat, kita belum melihat. Tetapi Alkitab sudah banyak bicara tentang pertanda. Salah satunya adalah ketika baterai yang pertama dibuka. Dan baterai yang pertama, kita tahu persis, waktu baterai pertama dibuka, maka antikristus datang. Siapa antikristus? Dulu sempat saya juga confuse, antikristus itu sekelompok kah atau sebuah ideologi kah? Tetapi beberapa orang mengkonfirm saya dan kemudian meyakinkan pada saya, antikristus satu pribadi yang memberi pengaruh yang besar, yang menyerupai seperti Kristus itu sendiri. Dan saya meyakini itu, saya mengimani itu. Dan sampai detik ini, kita belum melihat itu. Belum ada satu orang kuat yang kemudian mencoba untuk mempersatukan seluruh alam semesta dan dunia ini. Sehingga mungkin persepsinya saya, asumsinya saya, sebenarnya kita belum memasuki masa itu. Kita memasuki masa tanda-tanda kedatangan antikristus dari sekian ribu tahun. Berulang kali Paulus juga sering bicara, berulang kali Yohanes bicara, dan kemudian banyak orang bicara. Tapi kita selalu terjebak. Ada peristiwa besar, kemudian kita kait-kaitkan, besok kiamat nih. Tahun 2012 mau kiamat, tahun 2000 mau kiamat, apa-apa semua dikaitkan kiamat. Jadi melanjutkan tentang apa yang dibicarakan di dalam kitab Lukas pasal 12 ayatnya yang ke-35 maupun yang ke-37, di mana di sana dikatakan berbahagialah hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Artinya yang dimaksud adalah tuannya itu sendiri. Itu mau menunjukkan kepada kita atau menyadarkan kepada kita tentang bagaimana kita mengisi tanda-tanda akhir zaman. Kita saat ini memang belum memasuki akhir zaman yang sebenarnya. Tetapi tanda-tandanya sudah kelihatan. Tanda-tanda memasuki. Atau tanda-tanda di mana kedatangan antikristus itu sudah memasuki. Siapa sebenarnya antikristus? Mungkin kalau kita gambarkan dia sebagai personal, dia suatu orang pribadi. Karena kalau kita lihat kitab Wahyu, dia seperti seorang yang berpakaian putih, yang memang
menunjukkan dia seorang yang kelihatannya superhero, ini boleh dibilang orang yang kuat, orang yang menyerupai Kristus dalam hal pemikiran dan pemahamannya. Dan orang ini akan mempersatukan seluruh bangsa-bangsa. Kita tahu akhir-akhir ini hampir semua bangsa diguncang, semua negara diguncang dengan segala macam situasi dan kondisi. Kalau kita flashback kembali kepada zaman sebelumnya, jauh sebelum itu, maka kita kenal ada seorang raja namanya Nahor yang memimpin, kemudian membuat sebuah proyek berupa menara yang kemudian dikenal sebagai Menara Babel. Kalau kita menyaksikan peristiwa itu, kesombongan manusia terjadi pada waktu itu, di mana semua menjadi satu bangsa, semua menjadi satu negara, mereka semua menjadi satu kesatuan, satu bahasa, satu identitas. Bukankah konsep pengajaran zaman ini sebenarnya seolah-olah mengajarkan kami? Kita sudah jenuh dengan segala macam pertarungan, peperangan, dan pertengkaran, sehingga semua orang berpikir untuk menjadi satu. Dan pengharapan akan menjadi satu itulah yang kemungkinan besar nanti akan melahirkan satu pribadi. Oke, di luar itu karena kita tidak bicara tentang eskatologi, kita bukan lagi bicara tentang akhir zaman, kita juga lagi bukan bicara tentang antikristus. Satu hal yang paling penting menurut kitab Lukas pasal 12 ayat 35 dan seterusnya adalah menggambarkan tentang bagaimana kita menjadi murid-murid Tuhan yang siap, yang selalu waspada. Zaman ini, era ini dari sejak dulu segala peristiwa dan fenomena-fenomena besar selalu dikait-kaitkan dan dihubung-hubungkan dengan peristiwa akhir zaman dan kiamat. Kemudian begitu banyak pengajaran-pengajaran palsu yang membuat kita goncang di dalam iman, yang membuat kita goncang di dalam kehidupan, dan yang membuat kita goncang di dalam harapan. Oleh karena itu, kalau kita tidak baik-baik mendengar kebenaran firman Tuhan, kita nggak baik-baik untuk terus dengan tekun dan setia membaca firman Tuhan, dan tidak baik-baik di dalam doa, kehidupan iman kita tidak dibangun menjadi iman yang kokoh, maka saya yakin dan percaya kita akan dihancurkan dengan segala macam konsep dan pengajaran. Kita akan mudah sekali untuk digerus dengan arus zaman. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat sungguh-sungguh tentang peristiwa atau tentang perumpamaan yang disampaikan Tuhan Yesus di dalam ayat 35 dan seterusnya itu, ibarat seorang hamba yang menunggu seorang tuannya, maka sebenarnya ini adalah bicara tentang bagaimana kita mempersiapkan diri. Dikatakan hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Kalau pada waktu itu kita menanti tamu atau tuan, maka semua ini harus dipersiapkan walaupun sampai tengah malam pun kita harus menunggu. Dia datang tidak tahu, tidak bisa diduga kedatangannya kapan, di mana, kedatangannya kapan, pada waktu kapan. Bahkan dikatakan selanjutnya, dan apabila ia datang pada tengah malam di ayat 38, atau pada dini hari atau pagi-pagi buta, dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka, maksudnya para tuannya itu. Artinya apakah kita menjadi murid-murid Tuhan yang dengan tekun, dengan setia untuk terus bertekun? Apa artinya pinggangmu tetap berikat? Artinya kita itu selalu siap. Apa artinya pelitamu tetap menyala? Artinya kita selalu punya spirit yang sama. Tetap siap di dalam doa, tetap siap di dalam firman Tuhan. Itulah artinya walaupun waktu Tuhan itu kita tidak tahu kapan datangnya, tidak tahu kapan tibanya, tetapi kalau kita terus memelihara, bahkan sampai kematian kita, dia belum datang, maka pemeliharaan itu yang sebenarnya kita perlukan. Pemeliharaan terhadap iman, terhadap jiwa roh kita. Bukan persoalan masalah Kristus sudah datang atau belum datang. Bukan persoalan antikristus sudah datang atau belum datang.
Tapi persoalannya bagaimana kita memelihara kehidupan iman kita, kehidupan spiritualitas kita. Oleh karena itu artinya berdoa dan berjaga-jaga yang ketiga adalah bahwa kita sedang mempersiapkan diri memasuki akhir zaman, memasuki kedatangan Kristus. Supaya kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh angin pengajaran apapun. Tetapi kita terus berfokus kepada apa yang Tuhan kehendaki. Kita mengerjakan apa yang Tuhan sudah percayakan. Dan kita terus bertekun dan berpengharapan kepada Kristus. Dan yang keempat, bagian yang terakhir dari bagian ini ada di dalam Lukas pasal 12 ayatnya yang ke-43. Dikatakan firman Tuhan demikian, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Kalau Bapak Ibu membaca ayat 43 sampai ayat ayat yang ke-47, maka 48, maka Bapak Ibu akan melihat ada dua pembicaraan yang dibedakan. Jadi ayat 35 sampai ayat yang ke-40 itu bicara tentang sebuah perumpamaan bagaimana kita menanti hari Tuhan seperti ibarat seorang tuan menanti hamba, ya, hamba pulang dari perkawinan. Tapi kemudian Petrus bertanya di ayat 41, apakah yang dimaksud itu adalah kami? Tuhan, kamikah yang engkau maksudkan? Kemudian Yesus selalu tidak pernah menjawab pertanyaan dengan langsung lugas. Dia akan jawab dengan sebuah pernyataan baru. Nah, pernyataannya diucapkan, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Artinya apa? Artinya bahwa ini bukan persoalan saya menjadi siapa atau kamu menjadi apa, kemudian kita oke, kalau saya adalah seorang rasul, kemudian saya harus siap-siap, tapi kalau saya bukan seorang rasul, saya nggak perlu siap-siap. Itu nggak ada begitu. Pernyataannya adalah jelas bahwa berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya. Jadi kalau bicara tentang berdoa dan berjaga-jaga dalam hal ini yang keempat adalah kita bicara tentang kesetiaan di dalam pelayanan dan pekerjaan yang Tuhan sudah percayakan. Banyak orang kita itu hanya berpuas diri. Banyak orang kita hanya fokus kepada materi dan ego diri sendiri. Kita punya pekerjaan, kita punya aktivitas, dan kita melupakan semuanya karena anggap semua ini sudah biasa-biasa saja. Kita lupakan Tuhan dan keterlibatannya di dalam setiap aktivitas kita. Kita menganggap ini rutinitas biasa, ini tanggung jawab saya, ini punya saya. Sehingga kita lupa bahwa sebenarnya bukankah Alkitab saja bicara tentang bagaimana kalau kamu mau bekerja keras sedemikian rupa, mau mencangkul tanah sedemikian rupa, tapi kalau Tuhan tidak menumbuhkan, maka tidak ada tanaman satupun yang akan tumbuh dari atas bumi ini. Benih apapun, sebaik apapun engkau tanam, jika Tuhan tidak mengizinkan untuk tumbuh, maka tidak. Demikian juga di dalam aktivitas pekerjaan dan pelayanan. Kita banyak lupa itu. Kita selalu berpikir bahwa ini saya, ini saya, ini saya, ini saya. Kita nggak pernah berpikir bahwa apa yang kita kerjakan semua dari Tuhan. Yang kita kerjakan semua adalah kepercayaan. Kita kadang sering berpikir hanya semua berfokus pada diri sendiri sehingga harta-harta saya, milik-milik saya, istri-istri saya, keluarga-keluarga saya, seolah-olah kalau itu hilang, yang dimaki-maki Tuhan bukan siapa-siapa. Berapa banyak orang sudah bahkan mengatakan Tuhan itu tiada, Tuhan itu tidak ada, karena kita hanya berfokus kepada diri sendiri. Padahal kalau kita berpikir bahwa Tuhan tiada, bukankah hidup kita akan jauh lebih melelahkan daripada itu? Karena semua logika di dalam alam semesta ini ternyata tidak nyambung. Semua logika di alam semesta ini banyak yang masih belum bisa dijawab dan bahkan kita tidak bisa menjawabnya. Tapi justru karena Alkitab bicara, karena Tuhan bicara, karena Tuhan menyatakan dalam pewahyuan khususnya, kita mengetahui banyak hal yang tidak kita ketahui selama ini ada di tangan Tuhan. Ada banyak peristiwa-peristiwa yang spektakuler terjadi tanpa alasan logis secara sains. Banyak peristiwa-peristiwa di dalam kehidupan kita menjadi kesaksian diri sendiri bahkan yang nampaknya kita rasakan dan kita alami itu seolah tidak rasional, tetapi itu terjadi dalam kehidupan kita.
Berapa banyak orang diselamatkan dari peristiwa bencana alam, tetapi juga banyak orang yang dibiarkan kemudian menghadap kepada Tuhan. Semua itu sebuah rencana rahasia daripada Tuhan yang hanya kita bisa jawab dengan itu. Karena keterbatasan pikiran kita, otak kita, dan segala macamnya tidak bisa menjawab itu semua. Alam semesta ini terlalu luas, tidak ada batasan. Jadi sebenarnya bukankah kewaspadaan kita yang keempat ini adalah justru dihancurkan oleh konsep pikiran diri sendiri. Kita sering menganggap diri kita sudah menjadi yang paling berkuasa, yang paling berjasa, yang paling patut mendapat ungkapan terima kasih. Oleh karena itu Alkitab bilang berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya. Kenapa Petrus pada waktu itu tanya, Tuhan, kamikah yang engkau maksudkan dengan perumpamaan itu? Seolah-olah Petrus ini minta jasa. Jadi kalau dia mau menunjukkan bahwa ini saya kan sudah tunjukkan ini yang terbaik. Kenapa Tuhan Yesus masih bicara seperti itu? Dan Tuhan tahu isi hati kita. Tuhan bukan butuh jasanya kamu. Tuhan tidak butuh jasanya manusia. Tuhan butuh kesetiaan kita di dalam pelayanan. Kesetiaan di dalam pekerjaan. Kesetiaan di dalam mengolah bumi ini. Jadi kalau makanya di sini ada 3 tipe yang dimunculkan. Ada 3 tipe orang percaya. Tadi yang pertama adalah kita adalah orang-orang yang betul-betul bertekun di dalam doa dan firman-Nya, memberikan persembahan sebenarnya, tidak menipu Tuhan, memberikan perpuluhan yang benar, karena semua ini berasal dari Tuhan. Tapi ada tipe orang yang kedua yang dikatakan di dalam Alkitab demikian di dalam ayat 45. Akan tetapi jikalau hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang. Lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan dan makan, minum, dan mabuk. Wah, ini orang yang benar-benar tidak tahu terima kasih. Artinya apa? Ada orang ya di dalam hidup ini, menganggap kanan dan kiri itu semua pesaing. Apa artinya di situ dikatakan Tuanku tidak datang-datang? Artinya apa? Dia meragukan adanya Tuhan. Dia meragukan akan kedatangan Tuhan. Dia meragukan keberadaan Tuhan. Dia meragukan eksistensi Tuhan. Dan kemudian dia memukul hamba laki-laki dan hamba perempuan. Maksudnya apa? Dia menganggap orang di sekelilingnya adalah pesaing dia. Sehingga di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, dia selalu menganggap itu saingan. Singkirkan semua orang-orang di sekelilingnya. Banyak orang punya motivasi seperti ini. Di dalam hidup bahkan pengajaran seperti ini sudah menjadi sebuah pengajaran yang mendarah daging. Kalau kamu mau sukses, kamu harus singkirkan lawan-lawanmu. Dalam politik, singkirkan lawan-lawanmu. Dalam usaha, singkirkan lawan-lawanmu. Memang kita perlu bersaing, tapi bukan menyingkirkan. Persaingan kita bukan diajarkan untuk menghancurkan. Alkitab tidak mengajarkan untuk itu. Tuhan menciptakan kita unik satu dengan yang lainnya, menciptakan kita sesuai dengan talenta dan kemampuan yang Tuhan sudah percayakan. Di situ adalah salingnya memperlengkapi, tetapi banyak orang memahami itu berbeda. Kalau Bapak Ibu tahu di dunia entertain saja, karena kebetulan saya dulu pernah ikut terlibat dengan teman, wah itu luar biasa persaingannya. Persaingan sikut kanan, sikut kiri, kemudian persaingan untuk saling menjatuhkan satu sama lain itu luar biasa. Hanya untuk mencari nama. Berapa banyak kita itu hanya mencari nama. Kemudian yang ketiga, orang tipe yang ketiga ini tipe malah paling buruk. Kalau tipe pertama orang yang setia di dalam pelayanan, tipe yang kedua orang yang menganggap pelayanan itu sebagai milik saya, kemudian melupakan keberadaan Tuhan. Tapi yang ketiga ini tipe yang kurang ajar juga. Karena apa? Dia tahu Tuhan. Dia tahu ini dari Tuhan. Tapi dia mengabaikan itu semuanya. Dikatakan di dalam ayatnya 47 sebagai bagian terakhir dari seluruh khotbah ini. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya,
Tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang digendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Di bagian yang ketiga itu ada dua model orang. Yang pertama adalah orang dengan tipe, dia tahu yang benar, dia tahu apa yang harus dilakukan, tapi dia tidak mau lakukan. Dengan sengaja tidak mau. Tapi yang kedua, dia tipenya adalah orangnya tidak tahu sama sekali, tapi kemudian dia melakukannya. Jadi artinya apa? Ya, orang yang ketiga ini orang yang mengabaikan kebenaran Tuhan. Dari semua orang paling jahat adalah orang yang sudah tahu itu dosa, orang yang sudah tahu itu salah, tetapi dia pura-pura tidak melakukannya. Bahkan berpura-pura seperti malaikat. Banyak orang di dalam kehidupan pelayanan dan pekerjaan kita itu menjadi penipu-penipunya. Bukan penipunya Tuhan, karena Tuhan tidak bisa ditipu, tapi menjadi penipu-penipu orang lain. Jadi orang munafik, orang-orang yang pura-pura tapi tidak mempersiapkan diri. Dia tahu dia harus memelihara iman dan kebenaran dengan membaca firman Tuhan, memberikan persembahan yang terbaik, berdoa dengan sungguh-sungguh, tetapi hidupnya dia abaikan begitu saja. Dia anggap itu angin lalu lah, biarkan saja. Biarlah suara itu berkicau dari telinga kanan dan kemudian keluar dari telinga kiri. Dia kalau duduk di gereja juga akan jadi orang yang duduk paling depan, manggut-manggut firman Tuhan, amin, amin, tapi kemudian anggap itu angin lalu. Dia cuma gengsinya aja gede, tetapi tidak betul-betul mengisi hatinya. Tapi ada orang yang sebenarnya nggak tahu apa-apa, mungkin dia orang paling belakang, duduk paling belakang, nggak ngerti apa-apa, hidupnya masih tercemar, penuh dengan dosa. Tetapi dia baru sadar itu salah. Orang yang seperti ini dikatakan katanya, ia akan tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Artinya apa? Ada banyak orang sudah tahu nih, wah hidupnya itu dia punya cita-cita begini-begini. Oh ini untuk pelayanan Tuhan ini segala macam. Tapi selalu saja ada masalah di dalam kehidupannya. Jangan-jangan engkau sedang berjalan bukan sesuai kehendak Tuhan, tapi engkau berjalan dengan ambisi yang ambisius. Hanya untuk kepentingan diri sendiri. Tetapi ada orang yang hidupnya biasa-biasa saja, bukan siapa-siapa, tetapi dia sadar betul dia harus melakukan tanggung jawabnya yang benar. Dia coba bertekun. Maka Tuhan pelan-pelan bereskan semua persoalan di dalam kehidupannya. Kenapa ada orang sudah sukses, tapi masalahnya makin banyak? Bukan masalahnya makin banyak doang, tapi masalahnya makin nggak selesai. Tapi ada orang yang sebenarnya juga nggak baik-baik amat, tetapi Tuhan tambahkan kepercayaan di dalam hidupnya. Jangan-jangan hatimu sendiri sudah menjawab itu. Apakah engkau adalah orang-orang yang sungguh-sungguh dengan hati yang setia dan penuh kerendahan hati mengakui akan otoritas Allah? Atau engkau adalah orang-orang yang dengan hati merasa punya otoritas atas dirimu sendiri? Semua itu tergantung bagaimana kita mengimaninya. Sekali lagi bicara tentang berdoa dan berjaga-jaga ada 4 hal yang paling penting. Yang pertama adalah waspada terhadap ragi, artinya waspada terhadap segala ajaran palsu dunia dan berita bohong. Yang kedua adalah waspada terhadap harta benda. Kenapa kita harus berdoa dan berjaga-jaga? Karena semua yang kita miliki bisa suatu saat Tuhan ambil seketika. Dan jangan sampai karena itu kemudian kita dibuat menjadi tidak lagi punya iman yang benar. Yang ketiga adalah bahwa kita berdoa dan berjaga-jaga untuk menghadapi akhir zaman. Akhir zaman dalam arti bahwa kita memelihara iman di bumi ini. Dan yang keempat adalah
berdoa dan berjaga-jaga supaya kita terus dengan setia melayani Tuhan di dalam pekerjaan maupun di dalam gereja. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.